Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Kita berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Kekuatan Tuhan selalu menyertai kita, walaupun dalam masa-masa pandemi seperti ini. Adik-adik, kita mau beribadah, tapi sebelumnya kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan menyanyi Mars Pelkat Pelayanan Anak. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung berpendirian. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita melawat demi diramu, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita akan menyanyi kembali dari Kidung Ceria 338, Mari Bersukaria. Mari bersukaria, datang kepadanya, datang kepadanya. Mari bernyanyi, mari menari, mari memuji. Adik-adik, kita akan berdoa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga yang kudus Tuhan kami akan memulai ibadah kami kembali. Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Jadilah menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyi kembali dari Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari
Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayatnya yang ketiga hingga 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 20, Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi kembali dari Kidung Ceria 137, Senang ku baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gimana nih kabarnya adik-adik di rumah saja? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Adik-adik, hari ini kita akan bercerita dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai dengan 17. Adik-adik siapkan terlebih dahulu bahan Alkitab kita. Kalau adik-adik sudah menemukannya, ditandai dulu ya. Kalau sudah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas pagi ini Tuhan berikan kami kesempatan kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan
apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, kitab Yohanes ini mau menceritakan tentang kasih. Apa sih kasih itu adik-adik? Kasih adalah tindakan memberi perhatian atau kebaikan kepada setiap makhluk ciptaan Tuhan. Nah, untuk apa sih kita melakukan kasih ini? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Bentuk dari tindakan kasih adalah ketika adik-adik memiliki teman yang kesulitan, maka adik-adik siap membantunya. Nah, kitab Yohanes ini juga mau mengingatkan jemaat yang berada di Efesus untuk saling mengasihi satu sama lain, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Nah, kalau kita sudah mengerti tentang kasih, maka sebagai anak-anak Tuhan atau orang beriman, hendaknya kita melakukan kasih itu di dalam kehidupan sehari-hari kita semua, baik itu di lingkungan sekolah adik-adik maupun di lingkungan rumah adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mari kita tutup kembali yuk bahan Alkitab kita hari ini. Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas pagi ini. Tuhan boleh berikan kami kesempatan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengar tadi boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami sehari-hari, maupun menjadi berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan respon firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 301, Ku ingin berperangai. Tetapi sungguh sayang ternyata ku jemaat, ya Tuhan hidup hati yang suci dan benar. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. Dari awal kami beribadah hingga pada saat ini kami naikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memampukan kami agar kami dapat tekun dalam mengenal Allah dengan membaca Alkitab, dengan rajin berdoa, dan senantiasa bersyukur dalam segala hal. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan membimbing dan menyertai mereka dalam pekerjaan, dalam segala upaya untuk menghidupi kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan kedua orang tua kami di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, terkhusus bagi teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka di masa pandemi ini. Tuhan, lindungilah mereka agar mereka tidak terkena virus. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memampukan pemerintah, terkhusus presiden dan para menteri dalam menetapkan peraturan ya Tuhan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk
gerejamu di seluruh dunia, terkhusus bagi GPIB Jemaat Pancaran Kasih Depok. Kiranya Tuhan memampukan kami agar kami tetap dapat menjalankan tugas pelayanan kami kepada Tuhan di masa apapun, terkhusus dalam masa pandemi ini. Tuhan memampukan kami dalam segala upaya untuk tetap menjalankan pelayanan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan mau berkati persembahan ini agar berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk persembahan adik-adik dapat dikumpulkan bersama dengan persembahan mama dan papa dalam persembahan ibadah hari Minggu. Untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini, kakak-kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Dalam masa pandemi ini, kakak-kakak juga mau mengingatkan adik-adik untuk tetap beribadah dari rumah dan tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir, memakai sabun, pastikan tangan adik-adik bersih seluruhnya. Yang ketiga, menjaga jarak aman dengan orang lain. Dan yang paling penting adik-adik, tetap berdoa kepada Tuhan agar masa pandemi ini segera berakhir. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Wajah-Mu kiranya ramah bercahaya pada kami, berikanlah damai dan sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Adik-adik,
Kita sudah menyelesaikan ibadah. Sampai jumpa hari Minggu besok. Tuhan memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu.